البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-178 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-178 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan mengenai hukum qisas. Karena pada asalnya darahnya kaum muslimin itu haram untuk ditumpahkan. Dalam artian enggak boleh kita membunuh saudara kita tanpa sebab. Tidak boleh kita mengalirkan darah kaum muslimin tanpa ada unsur syar'i. Namun di sana ada faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang dengan sebab tersebut diperbolehkan mengalirkan darahnya kaum muslimin. Karena ada sebab-sebab yang syar'i. Sebagaimana hal ini yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, rawahu Al-Bukhari dan rawahu Muslim. Dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdaats tsalas. Tidak halal darahnya kaum muslimin, darahnya seorang muslim untuk dialirkan atau untuk barakallahu fikum ditumpahkan kecuali dengan sebab salah satu di antara tiga perkara. Salah satu di antara tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, seorang lelaki maupun wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Boleh ditumpahkan darahnya dengan cara rajam. Mahfum salah ya? Awalnya enggak boleh, tapi karena ada sebab syar'i yaitu hukum rajam tadi barakallahu fikum, dan hukum itu pun berlaku untuk umat ini serta umat sebelumnya, orang-orang Yahudi juga sama hukumannya rajam. Barakallahu fikum, maka boleh dialirkan, boleh ditumpahkan, boleh dibunuh dengan cara rajam tadi itu. Kemudian yang kedua apa? An-nafsu bin nafsi, yaitu hukum qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Paham insyaallah? Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan berpaling dari jamaatul muslimin, murtad maksudnya. Murtad juga dibunuh balasannya. Rasulullah mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah atau mengubah agamanya, maka hendaknya dia dibunuh. Itu hukumannya barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan dan perlu direnungi kembali serta dimengerti bahwasanya tidak dihalalkan darahnya kaum muslimin dialirkan atau ditumpahkan atau kita bertindak sewenang-wenang membunuh saudara kita tanpa ada sebab atau unsur yang syar'i. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim." Perhatikan ayat yang ke-178 ini ikhwani fillah menjelaskan tentang hukum qisas. Hukum qisas yaitu barakallahu fikum, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, apakah secara mutlak atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Kutiba di sini maknanya bukan ditulis tapi furidha. Jadi jangan selama-lamanya kita pahami kutiba itu ditulis, kataba itu menulis. Karena mungkin awal-awal orang yang belajar bahasa Arab itu sudah tahu kataba menulis, ya setiap hari tahunya kataba menulis. Padahal enggak selamanya kataba artinya menulis. Terkadang kataba yaktubu itu artinya apa? Faradha. Paham ya? Jadi kalau kutiba furidha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalau antum artikan wahai segenap orang-orang yang beriman, telah ditulis, itu kurang tepat. Telah diwajibkan maknanya furiḍa. Mahfum ya? Jadi kataba 'alaik itu maknanya adalah faradha 'alaik. Naam, mahfum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Naam, jadi kalau furiḍa 'alaik atau kutiba 'alaik berarti maknanya furiḍa. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian berpuasa. Di sini maknanya apa? Kutiba furiḍa juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu bil qatla. Wahai segenap kaum mukminin, telah diwajibkan atas kalian untuk qisas di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dibalas dengan orang yang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, budak dibalas dengan budak. Wal unsa bil unsa, perempuan atau wanita dibalas dengan wanita. Itu pertama kali ya. Berikutnya, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Namun kalau keluarga atau wali, ya, wali keluarga yang dibunuh tadi itu justru mengampuni, memberikan ampunan gitu, maka hendaknya diperlakukan dengan cara yang baik. Naam, wa ada'un ilaihi bi ihsan, atau dengan cara dia. Nah, barakallahu fikum, dia itu membayar denda. Nah, 100 ekor unta. Di antaranya denda-denda yang ditetapkan dengan apa? Batasan-batasan syar'i yang ditetapkan dalam syariat. Naam. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Pertama, qisas, dibalas. Kedua, diampuni oleh keluarganya. Nah, diampuni oleh keluarganya enggak perlu bayar dia juga. Yang ketiga, nah barakallahu fikum, diampuni tapi syaratnya harus bayar dia. Jadi mau tidak mau harus menerapkan apa tiga perkara tersebut kalau itu hukumnya adalah hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat di sini. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah keringanan yang diberikan dari Rabb kalian dan rahmah dan kasih sayang. Faman i'tada ba'da dzalik, namun barang siapa yang melampaui batas setelah keputusan atau penjelasan tersebut, tidak berhati-hati dalam masalah tersebut, falahu 'adzabun alim, maka bagi dia azab yang sangat pedih. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat apa yang tafsirkan ahli tafsir. Ya ayyuhalladzina shadaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi faradallahu 'alaikum an taqtassu minal qatil 'amdan bi qatlih. Perhatikan ini. Wahai orang-orang yang mereka membenarkan Allah dan Rasulnya, jujur iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mereka beramal dengan syariatnya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk melakukan qisas, untuk mengqisas si pembunuh amdan ketika membunuh dengan cara sengaja, biqatlih, dengan apa? Dengan membunuh juga. Karena dosa besar ya barakallahu fikum, dalam artian dia bisa diancam tinggal di neraka secara barakallahu fikum waktu yang sangat panjang, muddah tawilah. Waktu yang sangat panjang ancaman bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Oleh karena itu perlu diperhatikan, Allah Taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nah, kekal ini maknanya apa maknanya? Maknanya dia akan tinggal di dalam itu selama-lamanya dalam waktu yang Allah Taala tetapkan. Suatu ketika bisa keluar enggak? Bisa. Karena pelaku pembunuhan itu bukanlah memasukkan pelakunya dalam kekufuran hukum asalnya. Paham ya? Nah, karena ini dipakai dalil orang Khawarij, berarti orang yang membunuh orang itu kafir sehingga kekal. Enggak, buktinya mana? Buktinya khalidan fiha. Disebutkan para ulama mana khalidan fiha, maknanya adalah dia itu tinggal di neraka dengan jangka yang waktu lama. Itu penafsiran yang pertama. Nah, wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Allah Taala murka padanya dan Allah Taala melaknat orang tersebut. Itu makna yang pertama, dia tinggal atau istilahnya si pembunuh akan tinggal di neraka tersebut dengan muddah tawilah, waktu yang sangat panjang, walaupun suatu ketika nanti Allah Taala ampuni bisa dan memungkinkan. Makna yang kedua, tidak keluar selama-lamanya. Yang apa? Yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dalam keadaan meyakini halal darahnya untuk ditumpahkan. Jadi dia membunuh orang mukmin meyakini halal darahnya gitu loh. Nah, itu lain lagi hukumnya. Nah, kalau yang pertama tadi itu dia enggak menghalalkan. Ya mungkin karena fitnah atau misalnya kok malah membunuh. Nah, dan misalnya Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jadi hukum asalnya apa? Mengqisas. Bisyartil musawah wal mumatsalah, dengan syarat harus sama-sama.
Harus sama-sama dan sepadan. Maksudnya yuqtalul hurru bimislih. Maksudnya kalau yang membunuh itu, yang dibunuh itu adalah orang merdeka, maka nanti yang diqisas juga orang merdeka. Enggak boleh yang diqisas budak, enggak boleh. Harus sama-sama merdeka. Kemudian wal unsa bimisliha wal 'abdu mislihi. Nah, maksudnya budak juga dibalas dengan budak. Wal unsa bimisliha. Perempuan juga dibalas dengan perempuan. Faman samahahu waliyul maqtul bil 'afwi 'anil iqtisas minhu wal iktifa'u bi akhdid diyah wa hiya qadrun maliyun muhaddadun yadfa'uhu al-jani muqabil al-'afwi 'anhu falyaltazim at-tarfan bi husnil khuluq. Perhatikan ini. Namun jika wali, nah wali itu maksudnya dalam artian keluarga yang dibunuh tadi itu, keluarga yang dibunuh tadi itu memaafkan untuk enggak dikisos dan mencukupkan dengan mengambil diyah denda. Dendanya apa? Wa hiya qadrun maliyun, yaitu sebatas kadar harta yang ditetapkan di dalam syariat, yadfa'ul jani, yang menunaikan atau yang memberikan adalah orang yang berbuat kriminalitas tadi itu, yang berbuat kriminalitas atau kejahatan tadi itu, muqabil 'afwi anhu, sebagai bentuk apa? Balasan ampunan tadi itu. Jadi dia ngampuni plus ngambil diyah, denda. Maka kalau sudah seperti itu bagaimana? Falyaltazim tarfan, maka hendaknya kedua belah pihak si pembunuh dan juga pihak keluarga yang dibunuh tadi hendaknya apa? Senantiasa berpegang teguh dengan husnul khuluq, berbaik sangka dan juga berbaik akhlaknya. Kan sudah selesai urusannya. Walaupun perkara ini nanti antara si pembunuh dengan yang dibunuh di akhirat kalau belum selesai, itu urusan lain lagi. Yang jelas antara dia dan keluarganya selesai. Antara dia dan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Naam. Kita lihat di sini. Fayutalibul wali bidiyah min ghairi anfin. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya min ghairi unufin. Maksudnya hendaknya si wali, keluarga yang dibunuh tadi itu hendaknya meminta dia tidak boleh apa? Dengan sikap keras atau sikap berlebih-lebihan. Jadi kalau misalkan tetapkan 100 ekor unta, ya enggak boleh minta, pokoknya aku minta 120. Enggak boleh. 100 ya 100. Enggak boleh apa? Enggak boleh meminta dengan yang lebih dari itu. Naam. Wa yadfa'ul qatil ilahi haqqah bi ihsan, dan hendaknya si pembunuh tadi menyerahkan denda tadi itu kepada pemiliknya, pada keluarga wali tadi itu atau keluarga si pembunuh tadi, keluarga yang dibunuh tadi dengan cara yang baik. Min ghairi ta'khirin wal naqsin, tanpa ada penundaan. Enggak terlambat, kemudian tanpa ada pengurangan juga. 100 ya 100 ekor unta misalkan. Dzalikal 'afwu ma'akhdid diyah, itulah ampunan, itulah bentuk pemaafan. Nah, barakallahu fikum, bersamaan mengambil denda, takhfifun min rabbikum rahmatin bikum, sebagai bentuk takhfifun min rabbikum, bentuk keringanan yang diberikan dari Rabb kalian, wa rahmatun bikum, dan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Bayangkan itu, masih ada kasih sayang yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah taala mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Jadi sering kita dapati, sering kita perhatikan, setiap kali seorang hamba berbuat kejelekan atau berbuat dosa, dihitung berapa sekali berbuat? 1 seringnya. Tapi ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Menunjukkan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan apa? Kemurkaannya. Artinya, kemudian nanti ketika di akhirat orang-orang yang sudah pelaku dosa besar atau orang-orang yang berbuat kesyirikan namun dia syiriknya syirik asghar atau yang semisalnya, kemudian sudah pernah diadab di dalam neraka tapi masih memiliki benih keimanan, Allah telah entaskan mereka dari apa? Dari neraka yang dia sudah menjadi arang tadi itu, dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Tumbuh kembali sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang terdampar di pinggir sungai itu. Nah, yang mereka digelari dengan jahannamiyun karena pernah masuk dalam neraka jahanam. Namun apa? Allah telah selamatkan, Allah telah lindungi mereka karena masih memiliki apa? Benih-benih keimanan. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, lima fihi min at-tashil wal intifa'. Kenapa? Dikarenakan di situ nanti ketika orang tua atau istilahnya keluarga yang dibunuh tadi itu memberikan ampunan dan juga meminta diyah di situ, minta denda, itu merupakan di dalamnya ada kemudahan dan juga bermanfaat. Nah, faman qatala al-qatil ba'da al-'afwi,
anhu wa akhdid diyah falahu adzabun alim. Allahul musta'an. Namun perlu diperhatikan, barang siapa yang membunuh si pembunuh tadi sudah diampuni, dimaafkan, sudah bayar juga denda, kok tetap dibunuh? Nah, ini malah keliru nanti yang bunuh ini. Yang bunuh malah keliru. Kita lihat sini. Nah, maka barang siapa yang membunuh si pembunuh setelah diampuni dan setelah mengambil denda, falahu adzabun alim. Maka dia mendapatkan azab yang pedih biqatslihi dengan sebab pembunuhan tadi, qisasan fid dunya. Sebagai apa? Sebagai bentuk qisas, yaitu pembalasan di dunia. Apa maksudnya ya? Berarti kalau sudah diampuni, bayar denda ya udah. Hendaknya mereka bertemu dengan cara yang baik sudah. Enggak ada istilah dendam lagi di balik itu. Kalau ternyata di balik itu kok dia malah membunuh, dibunuh lagi nanti. Qisas. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Aw bin nari fil akhirah, atau dia nanti di akhirat mendapatkan azab api neraka wal a'udzu billah. Berikutnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ayat yang ke-179. Perhatikan. Dan bagi kalian dan untuk kalian wahai segenap kaum mukminin, berkaitan masalah qisas, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan dan semisalnya, itu ada kehidupan. Dalam artian apa? Orang kalau gitu kan takut gitu loh. Sampai saat ini di negara Saudi sana diterapkan seperti itu. Misal ada yang membunuh kemudian kau minta diqisas, diqisas. Nah, orang dipertunjukkan dalam artian orang tidak melihat, menyaksikan semuanya. Akan takut nanti. Takut kalau seandainya dia membunuh. Nah, oleh karena itu, karena takut membunuh, ada kehidupan enggak? Nah, kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan sesungguhnya pada diri kalian di dalam masalah qisas ini ada kehidupan wahai orang-orang yang memiliki mata hati, yang memiliki lubuk hati. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan berhati-hati. Jadi dengan ditegakkannya qisas, dihukum misalkan mencuri dipotong tangannya, itu di balik itu nanti ada hikmah. Hikmahnya kalau ketika dipotong tangannya orang akan melihat, oh ternyata balasannya ngeri. Akhirnya dia untuk menahan tidak mencuri. Oh ternyata balasannya dibunuh. Akhirnya dia menahan diri untuk enggak membunuh. Berarti ada kehidupan enggak? Ada kehidupan. Perlu diperhatikan. 6. Kita lihat tafsirnya di sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah walakum fi tasyri'il qisasi wa tanfidhihi hayatun aminatun ya ashabal uqul as-salimah raja'a taqwallahi wa khasyatih bi ta'atihi daiman. Dan pada kalian di dalam mensyaratkan adanya qisas dan pelaksanaan qisas itu ada kehidupan yang tenang dan aman dan tentram wahai orang-orang yang memiliki akal yang selamat. Nah, karena seringnya orang itu lebih dominan termakan oleh hawa nafsunya gitu loh. Sehingga disuruh bersabar dia enggak bersabar, akhirnya membunuh orang. Nah, tidak berpikir di balik itu sebenarnya kalau dihukumi adalah hukum qisas di antaranya. Nah, raja'a taqwallahi, yaitu dalam keadaan berharap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ta'atihi daiman, dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala daiman terus-menerus. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya di dalam qisas ini, syariat qisas ini dan dilaksanakannya qisas ini justru akan menumbuhkan hasil yang baik di balik itu semuanya, yaitu kehidupan di mana-mana. Tapi kalau enggak ada qisas, orang bermudah-mudahan membunuh. Karena apa? Wah, bunuh juga enggak masalah, enggak diqisas. Paham ya? Oleh karena itu, manakala sebuah negara ditegakkan syariat Islam, Al-Qur'an was sunnah dan semisalnya, itu keadaannya lebih tentram daripada negara-negara yang mungkin terbengkalai, tidak diatur dengan apa? Dengan dua sumber syariat Islam ini. Allahul musta'an. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, atau yang sebelumnya kata beliau di sini. Dalam tafsirannya sudah kita selesaikan. Kemudian berikutnya ayat yang ke-180, Allah Ta'ala berfirman mengenai wasiat. Jadi kalau kita mau mati, mau meninggal dunia, itu hendaknya kalau kita punya harta berwasiat. Namun yang diwasiati bukan termasuk ahli waris ya. Karena ahli waris nanti dapat warisan, paham ya? Orang lain, dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga. Lah kalau lebih bagaimana? Kalau lebih dia tetap mengambil sepertiga, sisanya dibalikan ahli waris. Paham ya? Dia ngambil cuma sepertiga, sisanya dikembalikan ke ahli waris. Kita lihat sini. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian telah hadir pembukaan, naam, dan juga tanda-tanda kematian. Jika dia meninggalkan harta, maka hendaknya dia berwasiat kepada kedua orang tuanya atau akrabin, kepada kerabatnya, kerabat dekatnya. Menyampaikan wasiatnya enggak masalah walaupun yang diberi orang lain itu loh. Apa maksudnya itu? Jadi kita wasiatkan, misalkan, Pak, Bu, aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal, tanah yang sana itu dikasihkan si fulan misalkan. Ya, si fulan itu bukan ahli waris. Nah, ternyata setelah meninggal, tanah yang di sana yang dikasihkan si fulan itu melebihi sepertiga. Nah, si fulan enggak dapat kecuali cuma sepertiga, sisanya dikembalikan ahli waris. Kita lihat nanti tafsirannya, barakallahu fikum. Naam. Haqqan 'alal muttaqin, ini sebagai hak, naam, atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi wasiat itu ada. Wasiat itu harus tunaikan. Wasiat itu harus ditunaikan manakala wasiatnya wasiat yang baik. Tapi wasiat maksiat enggak boleh tunaikan, dan bahkan apa? Nah, barakallahu fikum, tidak boleh dia melaksanakannya. Aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal, tanah 1 hektar sana itu nanti dibangun pabrik khamr misalkan. Nah, ketika meninggal dunia, wah, ahli warisnya berbincang-bincang, bingung bagaimana ini. Orang tua berwasiat ini. Kalau enggak terapkan wasiatnya nanti kita dosa. Nah, lihat dulu wasiatnya maksiat enggak itu loh. Kalau wasiatnya maksiat jangan ditunaikan, malah justru kita berdosa. Paham ya? Allahul musta'an, perlu diperhatikan. Dari sini tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah, faradallahu 'alaikum idza hadara ahadakum alamatul maut wa muqaddimatuhu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian apabila hadir, naam, tanda-tanda kematian di antara kalian atau datang, naam, pembukaan kematian. Intara kamalan, jika orang tersebut meninggalkan harta, al-wasiyatu bijuz'in, hendaknya dia mewasiatkan dengan sebagian min malih dari hartanya, lil walidain, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabin, sanak kerabat atau kerabat dekatnya, ma'a mura'atil 'adl, bersamaan apa? Menjaga keadilan, enggak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini bedakan wasiat dengan pemberian. Kalau dia masih posisi sehat masih kuat, kemudian dia ngomong, "Nak, tanah yang sana itu pemberian dari bapak untuk kamu," misalkan. Ternyata tanahnya banyak ini, berhektar-hektar. Kalau pemberian enggak masalah. Paham ya? Walaupun melebihi sepertiga hartanya enggak masalah pemberian. Karena posisi dia ketika memberikan apa? Masih sehat. Bukan ketika menjelang kematian. Tapi kalau sudah menjelang kematian, posisi sudah datang tanda-tanda kematian, datang ke pembukaan kematian, maka itu nanti bukan pemberian wasiat. Bedakan ya. Kalau pemberian itu bebas. Nah, barakallahu fikum, anaknya dikumpulkan semuanya, yang tanah sana punya kamu, yang rumah itu punya kamu, yang ini punya kamu. Kemudian pemberiannya walaupun beda-beda, walaupun yang perempuan dapat lebih besar daripada laki-laki, kalau pemberian itu bebas selama mereka saling apa? Akrab, akur, dan juga musyawarah di situ. Paham ya kalau pemberian? Tapi kalau warisan kan harus laki-laki lebih besar daripada perempuan, hukum asalnya gitu. Tapi kalau pemberian lain. Kalau pemberian lain, dan warisan itu dibagikan setelah, nah, barakallahu fikum, orang itu meninggal. Kalau mengatakan itu rumah itu milik siapa? Rumah itu warisan orang tuaku. Nah, orang tua masih hidup, masih. Nah, bukan warisan namanya. Nah, berarti keliru ungkapannya, paham ya? Kalau warisan itu dibagikan setelah orang meninggal tadi itu. Kalau belum meninggal pemberian namanya. Sebagian orang keliru ungkapannya. Itu warisan orang tuaku. Lah, orang tuamu masih hidup enggak? Orang tuaku masih hidup. Nah, bukan warisan, berarti kan pemberian. Karena hukumnya lainnya. Karena hukum warisan sudah tentukan dalam syariat, itu sudah tentukan, tapi hukum pemberian bebas. Pemberian bebas, mau lebih banyak, lebih sedikit, itu yang penting musyawarah, kesepakatan, setuju semuanya, lain lagi urusannya. Tapi kalau masalah warisan harus berhati-hati gitu loh. Jadi warisan itu namanya tarikah ya, harta peninggalan itu dibagikan setelah meninggal si fulan itu. Nah, jadi perlu diperhatikan. Nah, wasiat itu juga sama, wasiat ketika dia menjelang meninggal, kok dia mengatakan tanahku sana untuk si fulan. Nah, si fulan ini bukan apa? Bukan ahli waris, berarti wasiat itu. Enggak boleh melebihi sepertiga. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fala yad'il faqir wa yusilil ghani. Maka jangan sekali-kali meninggalkan orang fakir, malah yang diberi wasiat itu orang yang kaya. Jadi milih orang yang bukan ahli waris, milih enggak masalah, tapi bukan orang kaya gitu loh. Nah, orang yang benar-benar fakir membutuhkan. Wala yatajawaz as-sulus, tidak boleh melebihi sepertiga. Tidak boleh melebihi sepertiga. Wa dzalika haqqun sabitun ya'malu bihi ahlut taqwa alladzina yakhafuna Allah. Itu adalah hak yang tetap dan ada
yang mengamalkannya adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza qabla nuzuli ayatil mawarith. Ini semuanya wasiat ini, di antaranya adalah disyariatkan ketika belum turun ayat-ayat warisan. Allati haddadallahu fiha nasiba kulli warithin. Yaitu yang Allah Taala telah menentukan, memberikan batasan-batasan bagian setiap orang yang atau setiap ahli waris. Paham ya? Jadi ayat ini barakallahu fikum turunnya sebelum turun ayat mengenai pembagian warisan. Walaupun sudah turun untuk masalah warisan, barakallahu fikum, dan wasiat itu lain. Jadi wasiat enggak boleh melebihi sepertiga dan diberikan ketika menjelang mati tadi itu. Paham ya? Barakallahu fikum, dan itu pun harus kepada orang yang bukan ahli waris. Jadi jangan sampai keliru ya. Mana itu kerabat dekatnya masa enggak dikasih wasiat? Kalau dia misalkan ahli waris ya tetap enggak dapat wasiat. Wasiat selainnya gitu loh. Barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an. Kita tutup ayat yang terakhir, ayat yang ke-181. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat si mayit tersebut, dia berwasiat kok diubah wasiatnya, itu hati-hati. Setelah dia mendengar wasiat tersebut, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya yang menanggung adalah orang-orang yang menggantikan tadi. Mengubah maksudnya. Apa artinya? Innallaha sami'un 'alim. Sungguhnya Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Misalkan, orang tua meninggal, sebelum meninggal ngomong, "Wahai anakku, gedung yang sana itu yang luasnya 1 hektar, ada gedung bangun itu ya. Aku wasiatkan agar diberikan kepada si fulan." Si fulan bukan ahli waris. Wah, setelah orang tuanya meninggal, ternyata sama anaknya ini, wah ini eman-eman ini. Kalau diberikan sama si fulan eman-eman. Gimana kalau kita semuanya sepakat ahli waris, yang gedung sana itu enggak usah diberikan sama si fulan, kita jual bareng-bareng, uangnya kita bagi rata. Nah, itu termasuk itu mengubah wasiat orang tua tadi. Apa maksudnya ya? Atau orang tuanya ngomong, aku wasiatkan, tanah 1 hektar yang sana tadi, aku wasiatkan untuk diberikan kepada si fulan. Wasiatnya itu ya ada syaratnya juga, agar si fulan itu membangun pondok pesantren Ahlus Sunnah di situ. Wasiatnya ada syaratnya, berarti kan pondok pesantren Ahlus Sunnah. Setelah orang tua ini meninggal, anaknya malah enggak menerapkan. Malah sama anaknya ini istilahnya bisa dikatakan pemabuk berat itu istilahnya. Misalkan contohnya pemabuk berat. Akhirnya tanah yang sana tadi enggak diberikan kepada orang yang diamanai tadi, namun justru sama dia dibangun pabrik khamr misalkan, atau dibangun pemotongan babi. Misalkan, sama aja ya. Itu berarti mengubah apa? Mengubah wasiat orang tua tadi itu. Enggak boleh seperti itu. Dosanya kembali ke dia. Qala al-mufassiruna sabahumullah, faman ghayyara wasiyatal mayyit ba'da ma sami'aha minhu qabla mautihi. Maka barang siapa yang mengubah wasiat si mayit setelah dia mendengarkan wasiat tersebut sebelum si mayit meninggal, fa innamad dzanbu 'ala man ghayyara wa baddal. Maka sesungguhnya hanya saja dosanya itu yang menanggung adalah orang yang mengubah dan mengganti. Innallaha sami'un liwasiyatikum wa aqwalikum. Sesungguhnya Allah Taala zat yang mendengar wasiat kalian dan juga ucapan-ucapan kalian. Alimun bima tukhfihi sudurakum. Bima tukhfihi sudurukum. Allah Taala zat Maha mengetahui apa yang sembunyikan oleh dada-dada kalian. Minal mainal haqqi wal 'adl. Berupa apa? Pemalingan kalian terhadap kebenaran, berpaling dari kebenaran itu maksudnya. Wal 'adl, dan berpaling dari keadilan. Wal jawr wal haif, yaitu kezaliman. Wa sayujazikum 'ala dzalik, dan sungguh kalian semuanya akan dibalasi atas perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Sudah kita selesaikan ayat yang ke-181. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai ayat barakallahu fikum hafizakumullah. Wasiat kalau seandainya diberikan kepada tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Kemudian juga mengenai diwajibkannya puasa Ramadan serta hari-hari yang diwajibkan puasa Ramadan, kemudian serta siapa saja yang tidak diwajibkan puasa Ramadan, kemudian mengenai turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, kemudian juga mengenai Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha dekat terhadap hambanya, walaupun uluwun fi dzati, walaupun dia uluwun fi dzat, Allah Taala itu tinggi secara dzatnya, namun qaribun minal ibad, Allah Taala itu dekat terhadap hambanya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.